tadi. Berapa banyak nih, Bro? Ini Gak banyak, sedikit Bang. Mana catatannya mana coba? Catatannya Ambil. gue paling ujung tuh Pak. ya berapa ya? Makin cepat kau mengakunya makin enak. Iya, itulah Pak. Mana tadi? Bentar kereman juga. Kadang saya naik Honda. Maksudnya Naik kereta, naik sepeda motor. Iya, dibawa kemana barang? ke pajak bawah Pak. Pajak bawah di mana? Pinggir. Binjai. Iya, Udah ada langganan. iya langganan. Siapa namanya? Pak Haji. Haji. Yang catatan ini mana ini? Ya itu Pak. Gagang Dodos Pak. Ah, berapa? 2 meter ini Pak. Mana itu? Ini Pak. Berapa banyak? Iya, Gagang Dodos. Berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? Jumlahnya 11 batang Pak. 11. Iya, 11 batang. Mana? Lebih nih. Iya ini Pak, 11 batang. Wah, Ini? Buat dia biar baca dulu. yang betul lah. Dodos 2 meter. Ah, 25 batang. terus. Beda. Terus. Terus Dodos Pak yang 3 meter. Enggak tahu Pak, baru ini saya ngambil ini. Betul. Betul Pak. Hei, kau bilang tadi di bus PS kau Iya di main, iya, masa nggak tahu? enggak, saya kan Pak orang tuh dari bus motor PS itu diantar naik becak saya Pak. Ya, masa kau jadi saya Nah, nggak tahu? saya nggak tahu, Kau Pak. tanya. Pak, iya betul Pak. Berapa untungnya satu batang? 500 batang gagang cangkul kali 1000 kan Ini sumber apa? Ya, hari ini petugas kita Polhut TNGL melakukan penangkapan terhadap pelaku ilegal logging ya. Ini modusnya adalah dengan membuat gagang cangkul dan juga kita temukan membawa juga karet dari dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Boleh dijelasin Pak, ada berapa banyak barang buktinya Pak dan apa saja yang ditangkap? Barang bukti yang kita tangkap yaitu tadi gagang cangkul sekitar 500 ya, 500. Kemudian dodosnya panjang 2 meter 11 batang. Kemudian yang 3 meter tadi 2,5 ada 13. Kemudian satu truk lagi itu ada karet. Jumlahnya kalau karet berapa banyak Pak? Karet itu kurang lebih 3 ton ya. 3 ton, 2 ton. 2 ton pas 2 ton setengah ya, 2 ton. Jenis kayu dan karet ini sendiri didapat bagaimana Pak modusnya Pak? Kenapa karetnya juga diamankan? Karet ini kan adalah dari dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sendiri, yaitu yang ada diduga ini dari Baraindo ya. Baraindo ya? Iya kan? Iya, dari Baraindo. Kawasan Taman Gunung Leuser yang selama ini diduga oleh Prambah juga. Ancaman Pak? Ancamannya 3 sampai 10 tahun. Jenis kayunya apa nih Pak? Jenis kayunya damar. Oh kayu damar Pak ya? Iya. Pak, motif seperti ini sudah berulang kali terungkap Pak. Ini tadi terungkapnya bagaimana Pak? Boleh diceritakan kronologisnya Pak sampai bisa membongkar jaringan ini Pak? Sebenarnya selama ini kita adalah kerjasama sebenarnya dengan masih banyak orang-orang yang peduli sebenarnya sama Taman Nasional Gunung Leuser ini. Jadi orang-orang yang peduli terhadap Taman Nasional Gunung Leuser lah yang menyampaikan, menginformasikan kepada kita bahwa ada kayu yang sudah dibentuk, diolah seperti gagang cangkul yang diinformasikan kepada petugas kita, Polhut kita, sehingga kita melakukan penangkapan, tangkap tangan di jalan gitu ya. Tersangka sendiri berapa orang terus kemudian mereka ditangkap di mana nih Pak? Tersangka ada 4 orang dan ditangkap di sawit seberang. Saat lagi ngapain Pak? Pada saat mereka membawa barang bukti yang kita ada di belakang ini. Pak, kalau dari hasil pemeriksaan sementara ini kayu sama karet ini mau dibawa kemana? Mau dijual lagi atau bagaimana? Terus kemudian ini mereka jaringan atau bagaimana?
Ya saya pikir mungkin ini pasti ada jaringan lah, pasti ada jaringan karena nggak mungkin istilahnya kayu keluar dari dalam tanpa ada permintaan dari luar. Itu udah pasti. Modus penangkapannya tadi bagaimana Pak? Ya artinya modus penangkapan itu informasi kita dapat dari masyarakat yang peduli sama Taman Nasional Leuser menyampaikan kepada petugas kita bahwa ada masyarakat yang membawa kayu dan juga ada karet yang diduga dari dalam kawasan Taman Leuser sehingga petugas kita melakukan penangkapan. Jadi sesuai dengan komitmen pemerintah sekarang ini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan sekarang kita punya salah satu yang kita sebut dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Artinya bahwa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kementerian yang baru bergabung ini sangat komitmen yang cukup tinggi dan serius untuk menangani kasus-kasus illegal logging. Illegal logging bukan hanya di Taman Nasional Gunung Leuser, tapi ya hampir seluruh Nusantara ini ada, tapi ada beberapa kasus yang cukup besar dan ada yang mungkin sangat besar dan ada beberapa yang mungkin sedang-sedang saja. Kalau di Leuser, Taman Nasional Gunung Leuser ini memang kasusnya sudah cukup lama. Nanti barangkali Pak Andi Basrul sebagai Kepala Balai Besar bisa menceritakan. Tapi yang jelas kasus-kasus illegal logging ini menjadi perhatian kita karena ini salah satu kejahatan di bidang kehutanan yang sangat kita sebut dengan extraordinary crime. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa dan yang harus kita berantas, kita cegah agar tidak menyebar luas kemana-mana dan kita harus kita hentikan illegal logging ini. Terutama juga di kawasan-kawasan konservasi yang menjadi benteng terakhir untuk kawasan hutan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Ini sedang kita usulkan memang revisi Undang-Undang 41, 99 dan Undang-Undang 5 90. Jadi nanti hukuman seperti yang di Undang-Undang 18, nanti kita pakai Undang-Undang 18 untuk illegal logging ini ada minimumnya. Kalau masyarakat biasa bisa 3 tahun, tapi kalau korporasi atau perusahaan itu bisa sampai 5 tahun lebih. Bahkan bisa sampai 10 tahun dendanya juga 100 miliar. Bisa sampai lebih besar. Jadi kalau pakai Undang-Undang 18, kita masih bisa minimum hukuman bisa 3 tahun kalau untuk rakyat itu. Seperti sekarang ini bisa minimal 3 tahun. Seharusnya begitu. Kalau yang selama ini Bapak lihat seperti apa Pak? Nah, selama ini memang masih belum, mungkin yang dipakai masih Undang-Undang 41 ya. Tapi kalau sudah Undang-Undang 18 2013 nanti hukumannya lebih berat. Dan itu harus bisa kita monitor, kita pantau teman-teman agar bisa hakim itu memutuskan suatu perkara ini tidak harus serius gitu. Jadi sesuai Undang-Undang 18 2013 minimal harus 3 tahun biar ada efek jerah. Karena selama ini hukum masih terlalu ringan hukumannya. Jadi putusannya hanya yang 8 bulan nih Pak Dia. Ada yang 1,8 paling tinggi itu sudah 1,8. Bahkan ada yang hukuman percobaan kadang-kadang. Seharusnya Efek yang ditimbulkan sangat besar ya. sangat luar biasa ini kalau tiap hari seperti ini kan habis juga namanya Taman Nasional. Nanti dampak ekologisnya kan bukan main. Dampak ekologis itu bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan ya kan. Bisa nanti banjir, longsor pemanasan global sekarang sudah terasa.
karena TNGL ini kan sebagai paru-paru dunia salah satu yang sudah ditetapkan pemerintah. Di Sumatera ini ada 3 yang ditetapkan sebagai cagar biosfer yang diakui di tingkat dunia. Taman Nasional Gunung Leuser, Bukit Barisan Selatan, dan satu lagi Kerinci Sebelah. Ini kalau 3 taman nasional mengalami rusak, degradasi karena illegal logging, mungkin lama-lama juga iklim di dunia ini akan sangat bisa semakin memanas, semakin tinggi. Sekarang kita sudah bisa merasakan dampak dari tadi kerusakan alam atau hutan yang ada di Sumatera ini.